Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun, katun dipakai di pangkal titi. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Bupati. Itu sekedar membalas saja, karena tradisi Melayu kalau ada pantun katanya mesti dibalas. Itu saja. Insya Allah semua kita ini yang hadir mendapatkan barokah. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada waktu pagi. Itu dikatakan Nabi. Jadi yang paling selamat sekarang ini memang kita ngutip pendapat orang, jangan berpendapat sendiri, karena nanti ditembak orang kita. Kutip aja pendapat orang. Begitu juga subuh ini saya mau mengutip pendapat orang. Ini saya bacakan ya. Kata beliau, maaf tidak layak tapi saya sebutkan, berzina tapi tetap meyakini zina itu haram, itu dosanya lebih ringan daripada tidak berzina tapi mengatakan zina itu boleh. Memang susah mencerna kalau belum sarapan. Saya ulang sekali lagi, berzina tapi mengatakan zina itu haram, itu dosanya lebih ringan daripada tidak berzina tapi mengatakan zina itu boleh. Sudah 2 kali ulang bisa dipahami? Bisa. Kalau 3 kali tak juga bisa, bagus kita pulang sama-sama. Ada lagi pendapat dia juga. Apa kata beliau? Tahun 2012 diadakan penelitian oleh Dharma Putra menunjukkan 70% mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak perawan sebelum zina dihalalkan. Bagaimana kalau sudah penghalalan itu? Bukan kata Abdul Somad. Saya kutip dari Facebook Jauhar Ridhoni Marzuk, penulis buku yang 2 biji saya dapat subuh ini. S1 dari Al-Azhar, S2 dari Unisi Brunei Darussalam, sekarang berada di Masjid Ittihad Sungai Liat. Saya dapat bukunya. Tolong yang mau membuli jangan saya, bully dia. Begitulah saya diberi kesempatan bersilaturahim di Bangka Tengah dengan para alim ulama, alumni Al-Azhar S1 Jayyid Jiddan. Nilai paling bawah Rosib. Rosib gagal, tak naik kelas. Agak tinggi sikit makbul. Selalu orang di Mesir menyebut makbul indallah, karena tidak bisa S2. Maka disebut, kau nilainya apa? Makbul indallah. Cukup itu aja. Agak naik sikit Jayyid. Nilai saya Jayyid, baik. Tapi penulis buku ini Jayyid Jiddan. Maka waktu saya baca agak sakit hati saya sikit. Masya Allah. Ada pula bersama kita subuh ini habaib, orang yang kita cinta, keturunan Rasulullah SAW dari alumni Al-Ahqaf, satu alma mater dengan Buya Yahya di Yaman. Darul Mustafa Tarim Hadramaut, Al-Habib Umar bin Hafiz, didikan beliau, hadir bersama kita. Ada di kampung halaman kita di Bangka Tengah. Lalu kemudian pula saya pernah ke Kalimantan, berjumpa dengan Tuan Guru Bahit. Kitab yang beliau kaji paling populer adalah Syarah Hikam Al-Ata'iyah karya Imam Atta'illah Ibnu Atta'illah As-Sakandari, hikmah-hikmah, tapi syarahan beliau luar biasa. Sampai saya dapat komentar dari Malaysia, Ustadz,
Saya sudah lama berjumpa, mau jumpa dengan Tuan Guru Wahid, tapi Ustaz Somad sudah ketemu duluan di Barabai. Murid-murid beliau juga banyak alumni, ratusan orang di Bangka Tengah ini. Artinya apa? Kalau ada orang Bangka Tengah masuk neraka, itu keterlaluan. Tuan-tuan gurunya banyak. Dari alumni Timur Tengah sampai macam-macam tempat sumber ilmu ada di sini. Ada pula namanya program sajadah subuh akbar. Saya tanya tadi Pak Upati, ini apakah ada hari-hari khusus Pak? Tidak. Karena di tempat lain ada khusus hari Sabtu saja, hari Ahad saja. Ini tidak. Unlimited edition, tanpa batas. Ini subuh yang keberapa Pak? Tidak kami hitung. Karena di tempat lain diumumkan, ini subuh yang ke-1000. Ini tak dihitung. Pokoknya setiap subuh selalu ada prestasi beribadah kepada Allah. Tapi yang namanya ibadah ini kalau cuma sendirian kadang kita tidak semangat. Tapi begitu ramai, Masya Allah, Tabarakallah. Saya pun semangat subuh ini karena banyaknya jamaah ini mungkin. Masih belum lagi niat hati Abdul Somad ini tulus murni karena lillahi ta'ala. Tapi dalam Islam dikatakan, mengapa menyembelih hewan kurban di bawah istri, di bawah anak? Sayyidina Maulana Muhammad SAW menyembelih hewan kurban, ada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyembelih, ada Sayyidatuna Fatimah. Kenapa mesti ada anak? Ada hadir Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Untuk apa? Untuk syiar, menunjukkan ramai. Itulah pentingnya ramai-ramai kita syiar. Supaya apa? Orang-orang yang lemah iman, yang lesu melihat ramai, bangkit semangatnya. Mudah-mudahan subuh ini bangkit semangat yang lesu selama ini. Takbir! Bangkit semangat. Itu mengusir hantu-hantu yang menggoda kita, yang mengantuk-ngantuk sikit dengan takbir bangkit. Nanti kalau saya tengok udah ada agak-agak mengantuk, saya takbir lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu ada? Ada juga. Oh, ada tenda khusus ibu-ibu di luar. Cuman saya tak bisa menengok karena kaca ini. Kami dalam kaca. Ibu-ibu di luar menengok kami di dalam ni macam ikan dalam akuarium. Hebat masjid kita, kaca keliling. Masya Allah, Tabarakallah. Katanya dalam hadis disebut, orang di surga itu di dalam bisa menengok keluar, di luar bisa menengok ke dalam. Agak-agaknya nanti kita di surga begitu. Yang di luar bisa menengok dalam, yang luar bisa naik keluar. Cuman karena kaca ini bukan kaca surga, jadi agak-agak gelap sedikit. Tapi nikmat surga itu mala a'yunun ra'at a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah didengar oleh hati, belum pernah dipandang mata, belum pernah terlintas dan terbetik di pikiran manusia. Itulah surga. Kalau pernah kau bayangkan, kau pikirkan, bukan surga, karena dia adalah kejutan yang akan diberikan Allah pada orang yang beriman. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Berat Pak Ustaz, mau masuk surga bangunnya harus jam 4 ya, yang namanya berat itu tentulah balasannya sesuai. Surga kalau ringan tentu ceret, kipas angin. Ini berat, tapi bagi orang yang sudah terbiasa, apa kata orang Melayu, alah bisa karena biasa. Dibiasakan bangun. Kamu bangun jam berapa? Jam 4. Bagus. Jam 4 bangun, azan subuh 4.38. Masih bisa saya tahajud kalau jam 4 Pak Ustaz. Sebelum azan subuh berkumandang masih bisa tahajud. Sama seperti pepatah anak muda, sebelum janur kuning melintang masih milik bersama, kalau tidak dipinang orang. Karena kalau sudah dipinang tak boleh, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin ayyakhtiba fawqa khitbati akhi. Tak boleh meminang anak gadis yang sudah dipinang orang lain. Bapak-bapak yang anak gadisnya sudah dipinang, datang anak muda lain meminang, lalu kau robah gara-gara mahalnya lebih tinggi, tak boleh. Pak, saya mau minang anak bapak, sudah dipinang orang,
Berapa dia kemarin ngasih DP? Emang mobil. Oleh sebab itu maka sebelum azan subuh berkumandang, jam berapapun bangun, sempatkanlah bertahajud. Berjumpalah ulama tasawuf dengan ulama fikih. Apa beda ulama tasawuf dengan ulama fikih? Ulama fikih bercerita tentang zakat, puasa, haji, rukun, syarat, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Sedangkan ulama tasawuf bercerita tentang masalah hati, hasad, dengki, riya, sum'ah, bagaimana obatnya, ridha, tawakal, qanaah, rendah hati, tawadhu, zikir, taubat, tahalli, tajalli. Ulama tasawuf biasanya tak populer, tak masyhur. Ulama fikih hebat, pengajian ramai. Lalu kemudian meninggallah ulama tasawuf. Ulama fikih yang hebat meninggal, mati. Ulama tasawuf masih lagi hidup, dipanjangkan Allah umur. Bermimpi malam itu berjumpa dengan ulama fikih yang populer, yang masyhur, yang banyak jamaah. Wahai ulama fikih, ya, dulu engkau pernah menjabat sebagai mufti hebat, banyak murid, banyak jamaah. Betul. Apa yang kau temukan di akhirat? Apa yang kau lihat setelah menghadap Allah? Lalu ulama fikih itu mengambil debu, diletakkannya di tapak tangan, dihembusnya. Begitulah kepopuleran jamaah harum semerbak nama, tak berkesan apa-apa. Yang tinggal hanya 2 rakaat di tengah malam, usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ustaz sedang menyindir siapa? Menyindir diri saya sendiri. Hai Abdul Somad, follower itu tak bisa menolong di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, viewer tak dapat membantu di hadapan Allah. Maka bangkit, bangun di tengah malam. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad, tahajjad, lawan tidurmu, lawan kantukmu, bangun dan bangkit tengah malam. Beli jam waker, pulang dari sini singgah ke toko jam, beli. Pak, ada jam. Jam yang model apa? Yang kira-kira 10 menit tak bangun bisa menyipak. Bangun kita bangkit. Ini tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk merebut keberkahan-keberkahan. Karena malaikat sudah menurunkan berkah. Bagaimana cara mengambil berkah? Maka siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak berkahnya. Abdul Somad hanya pandai ngomong, ceramah saja, mari bangun, mari bangun. Rupanya dia pun bangun jam 4. Sedangkan jamaah rupanya lebih awal lagi. Ustadz ngajak bangun lebih cepat. Kenapa Ustadz pun lambat? Saya tadi malam ceramah. Ada alasannya kan? Ada 1000 dalil untuk beramal. Tapi jangan lupa, setan menyediakan 1001 dalil untuk tidak beramal. Ada 1000 ayat hadis untuk beramal, tapi setan menyediakan 1001 hujjah untuk supaya bagaimana kita tidak beramal. Kau kenapa tak tahajud? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya cukup. Tapi kenapa tak tahajud? Masih syukur aku sembahyang, tetanggaku enggak sembahyang lagi. Setan selalu membisikkan, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata yang berbisik ini bukan cuma setan, bukan cuma jin, tapi minal jinnati wan nas, manusia pun. Ente enggak usah terlalu rajin-rajin kali. Enggak usah pakai tahajud, pakai witir, pakai sholat taubat. Sholat wajib aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah. Kita nanti masuk surga di emperan pun udah cukup lah. Apa yang ke tengah-tengah kali? Kalau jumpa gini bagaimana? Hei setan, cukuplah kita mengajak orang berbuat baik. Kalau tak bisa untuk mengajak orang buat baik, jangan menghalangi orang buat baik. Betul? Oleh sebab itu maka selalu ada niat. Maka niat, azam, tekad kuat di bulan Muharram ini memang betul-betul hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari maksiat kepada taat. Hijrah dari apa? Hijrah yang selama ini solat wajib saja, mulailah hijrah kepada melaksanakan solat sunnat.